Saya sudah lihat manuskrip tadi, dokumen resmi bahwa memang betul Sultan ke-31 itu bernama Mandar Shah, ya, Mandar Shah. Ada pelekatan nama Mandarnya. Itu makanya ada hubungan kekerabatan zuriat antara kerajaan Balanipa Mandar, Jazirah Mandar dengan Kesultanan Ternate ini. 4 kesultanan yang ada di Maluku Utara ini, Yes. dalam melakukan perluasan wilayah, tidak hanya dengan kekerasan, tapi juga dengan melakukan siar-siar Islam. Iya. Ada yang menarik dengan diskusi kita tadi berdua, bahkan semua dengar dengan salah satu putra Bapak almarhum Sultan Mudafar, ya, Sultan ke-48 yang telah mangkat 6 tahun yang lalu. Memang di hati Sultan itu ada Mandar, di hati Sultan itu ada Mandar, gitu ya. Di hati Sultan itu ada Mandar. Jadi begini, Ustadz Subhan, Pak Zul, saya sudah lihat manuskrip tadi, dokumen resmi bahwa memang betul Sultan ke-31 itu bernama Mandar Shah, ya, Mandar Shah. Ada pelekatan nama Mandarnya. Itu makanya dari awal diskusi kita, saya ingin mengatakan kepada kita semua para ini yang menonton podcast ini bahwa sangat bisa tidak diduga lagi Ada hubungan kekerabatan zuriat antara kerajaan Balanipa Mandar, Jazirah Mandar dengan Kesultanan Ternate ini. Sangat bukan diduga lagi. Mandar Shah. Ya, dengan nama Mandar Shah itu, Mandar Shah. Nah, itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua adalah Babullah itu, saya katakan di warung tadi bahwa Babullah itu boleh jadi adalah sebuah kunyah atau lakap. Iya, lakop. Lakap, ya. Ada nama asli beliau. Beliau punya nama asli. Nah, ketika 72 pulau yang dikuasai oleh beliau di zaman kesultanan beliau, sehingga kisah riwayatnya mengatakan bahwa ketika ada kerajaan yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dibawa komando Kesultanan Ternate, begitu dia bersyahadat dan dia siap masuk Islam, maka dia akan dihadiah oleh pulau dari Sultan sendiri, gitu. Nah, itu yang menarik itu bagi saya. Karena seperti tadi ketika Portugis masuk ke Ternate dengan perjuangan seorang Sultan Babullah itu, sampai penjajah itu kolonial Belanda itu terbirit-birit lari sampai ke Timur Leste. Nah, sekarang yang ingin saya katakan bahwa ini ras Ternate sebenarnya rasnya apa? Ya, itu dia. Ketika melihat dari sisi fisikal, secara zahiriah, di sini juga banyak orang Arab, di sini banyak orang Bugis, di sini ada orang Mandar, di sini ada orang Makassar, di sini ada orang Jawa. Keterkaitan dengan hubungan para sultan itu dengan para sunan yang ada di Jawa, dan pasti bahwa di sini banyak orang suku lain yang berada di kota Ternate. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak Zul, kira-kira Ternate ini masuk ras apa dia? Mohon maaf kalau dari sisi wajah, fisiknya orang sini besar Pak. Iya, besar Pak. Iya, besar. Artinya tegak gitu dan lain sebagainya. Bisa dijawab, Pak Zul? Iya, jadi kalau kita lihat memang masyarakat Maluku Utara ini kan dia heterogen. Iya. Mungkin dari zaman dulu sebagai Maluku Utara, khususnya Ternate dan sekitarnya, ini merupakan sentra perdagangan dunia lah pada saat itu, sehingga memang mungkin dari dulu terjadi percampuran. Sehingga kalau kita melihat bahwa hampir semua suku, bangsa, ras yang ada di Maluku Utara ini, kalau
ditarik benang merahnya itu pasti bertemu dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Tetapi kalau secara umum dari berbagai referensi ataupun ini yang terkait dengan ras orang Maluku Utara, mereka masuk pada ras Melanesia. Nah, masyarakat Melanesia yang jadi mirip-mirip mulai dari Maluku Utara, Maluku Itu hampir sama aja. Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Itu rata-rata ras Melanesia. Oh, ras Melanesia. Melanesia. Jadi ada kemiripan ya dengan di NTT, Ya. dengan di Papua, dengan Saya ada Jadi kalau saya tambahkan sedikit, jadi keuntungan pada saat ada untuk kebesaran Kesultanan Ternate itu, dia mampu peninggalan yang salah satu yang memang adalah bahasa. Kita lihat contoh bahasa-bahasa dari mulai dari Nusa Tenggara, pantai timur Sulawesi maupun yang lain-lain, bahasanya itu mirip-mirip yang namanya bahasa Melayu Pasar, bahasa Melayu Ternate. Jadi walaupun dengan berbagai macam suku itu, jadi dengan bahasa Melayu Pasar atau Melayu Ternate itu sehingga saling baku mengetahui ngomong apa walaupun logatnya yang berbeda. Jadi saya tadi ada satu cerita juga ini menarik. Ini cerita merakyat di kota Ternate bahwa Selayar itu dulu katanya masuk daerah kekuasaan Ternate. Lalu kemudian Raja Ternate menghadiahkan kepada Raja Buni. Bisa cerita tentang itu? Kebetulan ini saya punya istri orang Selayar. Sayang, saya nggak beristri orang Selayar. Masa untuk kedua. Wah, nggak boleh, Pak. Pak Zul ini secara emosional sebetulnya beliau orang Mandar karena istri beliau, permaisuri beliau adalah berdarah Mandar. Berdarah Mandar. Mertua laki-lakinya, Pak Mustafa Ratu. Dan konon katanya mertuanya pernah lama tinggal di sini. Oke, cerita dulu sedikit Pak Zul tentang Selayar tadi. Artinya kalau sejarah ini kan kita butuh satu kajian, satu penelitian, bedah yang memang ini gitu kan. Tapi dari berbagai cerita masyarakat, cerita rakyat yang ada di sini bahwa pada saat itu untuk empat kesultanan yang ada di Maluku Utara ini dalam melakukan perluasan wilayah, tidak hanya dengan kekerasan, tapi juga dengan melakukan siar-siar Islam. Ya memang kalau ceritanya kalau untuk di daerah pantai timur sampai ini sampai sekarang sih memang masih ada cerita seperti itu. Termasuk salah satunya adalah sebelum Pulau Selayar itu kan dia masuk ke wilayah kekuasaan, wilayah kesultanan lah. Nah itu diberikan hadiah kepada raja di Sulawesi dengan syarat memeluk Islam dan mensiarkan Islam di sana sesuai dengan tujuan daripada Kesultanan Ternate pada saat itu. Nah, ini bos saya sementara menelpon ini. Jadi ini kita tinggalkan Babullah yang saya kira pada kesempatan kehadiran kami di Ternate ini tidak bisa kami kunjungi, tetapi cerita dari Pak Zul ini saya kira sudah mewakili. Saya ada tambahan. Oh ya, apa? Silakan. Jadi yang saya tambahkan Pak Zul, Pak Ustadz Subhan, bahwa tadi ada yang menarik dengan diskusi kita tadi berdua, bahkan semua dengar dengan salah satu putra Bapak almarhum Sultan Mudafar ya. Sultan ke-48 yang telah mangkat 6 tahun yang lalu. Yang menarik di situ adalah ketika MH Ainun Najib, ya, ketika Cak Nun itu datang bertemu dengan Sultan, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Yang dibahas adalah Kerajaan Mandar. Terus waktu itu saya menduga Sultan 48 almarhum ini menyebut nama Harun Ar-Rasyid, ya, Harun Ar-Rasyid sebagai
orang yang menghadiri festival Keraton Nusantara. Ya, pada waktu itu ya saya hanya menduga-duga saja bahwa ketika MH Ainun Najib atau Cak Nun hadir di istana Keraton Kesultanan Ternate itu dibahas, karena MH sendiri kan juga sering ke Mandar. Yang ingin saya katakan di tempat ini bahwa memang di hati Sultan itu ada Mandar, gitu. Ya, di hati Sultan itu ada Mandar, sehingga tapi saya ingin, ini ilmu cocologi ya? Ya, nah, ini saya hanya ingin mengatakan, mengatakan karena rasa sebagai orang Mandar yang kemudian hari ini berada di Ternate begitu. Gitu. Bukan berarti saya ingin mau nikah lagi di Ternate, bukan itu. Artinya bahwa sikap emosional, hubungan emosional sepertinya sudah tidak diduga-duga lagi, Pak Fazul. Memang artinya apa? Ya. Ketika ada orang yang datang, bahkan tadi Pak Subhan sendiri mendengar itu. Ya, saya rasa cukup dari saya mungkin. Oke. Sekarang kita menuju ke Batu Angus ya. Saya sebetulnya berlima ini. Ini ada Ustadz Jamaluddin, Bapak pengawas kita. Ini ada sopir kita, beliau juga ini. Iya, sering ke Mandar. Atas nama siapa? Teja. Hah? Teja. Oh ya. Biasa ke Mamuju, biasa ke Mamuju katanya. Biasa ke Mamuju ya. Kalau singgah di Mamuju bisa di calling kami. Singgah di Polewali. Polewali. Nah, Batu Angus itu salah satu destinasi wisata ya. Sudah di depan ya. Ini kita naik sedikit agak mendaki. Batu Angus. Kenapa disebut Batu Angus? Memang angus Pak ya, Pak Zuli?